Jadi dia tiba-tiba muncul, terkejut, lihat aku posisi tegak. Aku pakaian terus, pakai pakaian lengkap aku sama kakak tuh. Tapi aku di video aku dibilang berbuat zina. Still on my mind, open mic with. Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat malam, pagi, siang, sore ataupun tengah malam. Karena kalian menonton video ini tidak di waktu yang sama kan gitu. Iya. Ya, video podcast Jimmy Brainstorming Still on my mind kali ini mendatangkan seorang yang betul-betul sebelumnya saya tidak kenal. Dia seorang laki-laki yang sekarang lagi viral di Pulau Seberang, Rupat. Salah seorang YouTuber di Rupat yang memviralkan nama dia atas kasus tuduhan dia melarikan istrinya. Beberapa hari yang lalu, tepat hari ini hari Senin, pada hari Jumat sore kemarin, si Raffi ini dia DM saya di Instagram mengajak saya untuk melakukan video klarifikasi mengenai hal yang viral di media sosial yang menyebarkan nama dia jadi buruk. Oke. Setelah itu saya tanya, kapan bisanya? Ya, kita bisanya Bang hari Senin aku ke Dumai. Karena kebetulan pada hari Jumat itu dia berada di luar kota. Akhirnya pada malam ini tepat pukul jam 11 kurang saya bisa bertemu dengan beliau. Oke. Thank you Raffi. Oke, BJ. Oke. Bagaimana setelah duduk di meja podcastnya Jimmy Brainstorming? Terasa hangat juga nih, BJ. Terasa hangat ya? Iya. Hangatnya gimana? Saya rasa agak lepas lah gitu, BJ. Saya ingin mengungkapkan pemikiran saya nih. Ada apa dengan pikirannya? Galau? Ya, galau enggak, BJ. Cuma ada sedikit masalah lah. Iya. Ada kayak tekanan juga. Tapi sebelum cerita masalahnya nih kan, kita mau tahu juga ya kan apa. Oke. Dia ini siapa sebenarnya? Gitu. Kamu itu siapa? Perkenalkan saya BJ. Ya. Saya Rapiandra Alpa. Aku sempat viral sebulan yang lalu, BJ. Dituduh melarikan istri seorang YouTubers dari Pulau Rupat. Inisial LK. Inisialnya apa? LK. LK. Ya. Dan istrinya SI. SI. Ya. Keseharian aku di Bengkalis berdomisili. Tinggal di Bengkalis. Iya. Ya. Di sini aku lebih kurang 3-4 bulan aku udah kenal sama mereka. Ya. Suami istri. Orang itu selalu ke rumah numpang tinggal. Asal ke Bengkalis, ya numpang tinggal sama saya. Jadi aku terima aja BJ, kita kan. Kenalnya itu dari mana? Dikenalin dari kawan atau teman? Dari adik kandungnya. Adik kandungnya si LK. Adik kandungnya berdomisili Bengkalis juga. Di situ awal kenal saya sama LK ini. Dan nginap di rumah itu dibawanya? Mereka bertiga, bawa anaknya umur 3 tahun. Masih kecil itu? Masih kecil. Cewek atau cowok? Cowok ya? Iya. Ya. Istrinya dibawa juga? Istri bawa. Tidur di rumah kamu juga? Tidur di rumah saya. Iya. Pokoknya ya kayak saudara lah. Saudara. Ya tinggal di rumah saya kan. Jadi gini, setelah kamu tinggal di setelah mereka tuh tinggal di rumah kamu kan selama berapa lama itu? Lebih kurang 3-4 bulan deh. Sampai 4 bulan ya? Iya, setiap berkunjung ke Bengkalis ya di rumah saya. Di situ awal perkenalan saya diajak syuting main film di YouTube-nya. Dia konten kreator ya? Konten kreator, iya. Tapi nggak macam aku kan? Enggak.
Dia nggak buka podcast kan? Nggak ada, dia cuma komedian. Komedian ya? Iya. Ya dia, kita main film sama dia, aku BJ main film sama dia udah ada sekitar 10 gitu ya film. 10 video. Iya. Semenjak kejadian ini film aku tuh udah dihapusnya. Apa kejadian itu? Kejadiannya aku berkunjung ke Rupat sama adik aku, mau 13 tahun, mau jalan-jalan ke Rupat, main ke pantai ya. Nah, dia pun ngajak aku juga karena aku belum pernah juga ke sana berkunjung kan. Ya di sana aku tempat tinggal ya di rumah si LK ini. Karena dia kalau ke Bengkalis dia kan tinggal Di tempat aku. di tempatmu ya kan? Iya. Kalau dia ngajak kamu ke Rupat. Iya, ke Rupat. Oh gitu. Jalan-jalan. Aku bawa adik aku. Terus bisa ceritakan nggak? Ceritakan kronologi sebenarnya gimana? Ini versi dari kamu ya? Iya. Ya kan karena kita kan bukan ngambil dua versi atau apa. Soalnya kebetulan nih yang di depan aku nih sosok Raffi ya kan? Iya, saya Raffi. Nah, sosok Raffi, ceritakanlah kronologisnya bagaimana cerita sebenarnya hal ini bisa tersebar ke media sosial di akun pribadinya siapa ini kan? Si LK. Si LK ini ya. Iya. LK ini umurnya berapa tahun? Kisaran berapa? Kisaran 38 hingga 40. Kalau si SI istrinya itu, ya? Iya, SI istrinya sekitaran 29 lah. Iya. Iya. Ya, coba kamu ceritakan lah. Biar aku cuma mendengar aja. Karena di sini aku tak bisa mengiyakan juga perkataan kamu sih. Ya kan? Karena kita sini membantu dirimu lah. Bisa kawan-kawan yang di luar sana, yang netizen yang di luar sana pun juga tahu bahwasanya inilah Raffi yang diviralkan oleh LK itu. Oke BJ. Oke BJ. Ceritakan yang sebenarnya, sampaikan sedetail-detailnya, ceritakan menurut pengalaman yang pernah kamu alami. Oke bro? Oke BJ. Oke lanjut. Still on my mind. Saya akan menceritakan kronologis yang terjadi di tanggal 8 Juni. Saya berkunjung ke Rupat. Saya diajak ke rumah si. Hari apa itu? Itu hari Jumat. Kita nyebrang. Hari Sabtu kita pergi ke pantai. Sabtu sore kita diajak ke rumahnya. Malam minggu tibalah di rumah si LK ini. Saya dan adik saya. Di situ kita masih komunikasi bagus malam minggu. Masih bercerita. Ya, kita malam itu tidur. Pagi saya bangun, suasana kok jadi berubah gitu. Pagi itu jam berapa kamu bangun? Saya bangun sekitar jam 8. Suasana saya sama si LK ini masih saling menyapa. Dan si LK sama SI istrinya udah kayak selek gitu. Selek itu apa? Selek ini apa bahasa Indonesia ya? Mereka tidak teguran lah. Kamu tahunya mereka itu tidak selek itu dari mana? Mereka selek itu kita lihat gerak-gerik. Dia pergi biasanya bercanda gitu kan. Sekarang diam aja gitu. Sekarang diam aja, main pergi gitu aja. Lanjut. Ya. Pergilah si LK ini keluar jam 11, balik ke rumah, nanyakan udah makan belum katanya. Kita makan siang lagi nih katanya. Tiba-tiba dia baik sama istrinya. Ayolah bang, kita beli makan. Saya pun heran. Pergilah mereka berdua pakai motor saya. Maksudnya gimana ceritanya nih? Tiba-tiba dia baik dengan istrinya. Iya. Ayolah bang, kita pergi makan. Itu Iya. ayolah bang itu siapa yang bilang? Ayolah bang tuh istrinya. Dari mana kamu tahu tiba-tiba dia baik dengan istrinya?
Ya tiba-tiba langsung komunikasi bagus. Nggak bisa gini, maksudnya kamu bilang tadi, Ya. Rapi bilang tiba-tiba dia baik dengan istrinya, ayolah kita makan bang, loh. Ya Rapi, aku sempat bertanya sama dia, sama si LK, Heeh, makan apa kita siang nih? heeh. Nah, tiba-tiba dia ngajak istrinya juga. Nawari ya. Iya, nawari. Nah, beli keluar ya katanya. Pakailah motor aku. Pergi keluar berdua sama istrinya. Mm-mm. Pulang-pulang dah bawa nasi bungkus. Mm. Terus ada bawa makanan kesukaan lah, rencana mau dibikin cemilan untuk sore. Apa itu? Kayak pergedel udang gitu. Mm. Nah, itulah selesai dia mau bikin, kakak nih bikin pergedel, disajikanlah di depan si LK. Nah, sajikan, di situ saya heran kok nggak dimakan. Jadi kakak ini kesal, timbullah mereka tidak bertegur lagi. Saya pun bingung, ya kok lain lagi suasana, tadi barusan kita makan sama-sama dan nggak berteguran lagi, nggak dimakannya sama sekali. Bakwan yang dibikinkan sama SI udah nggak berteguran, nggak nyapa sampai malam, nggak berteguran. Ya saya biasa aja, aku di rumah ya BJ. Hari apa itu? Malam Senin. Malam Senin. Malam Senin ya udah kita istirahat. Pagi saya bangun udah nggak ada bang itu si LK. Sekitar jam 10 saya bangun. Saya tanya sama istrinya, kemana abang nggak? Tadi dia pakai baju dinas, tapi nggak tahu lah, mungkin ke kantor dia tuh katanya. Oh iyalah, saya di rumah sama adik saya. Pulang sekitaran jam 2, dia ganti baju, nggak ada pakai nyapa lagi, ganti baju langsung pergi bawa motor, nggak tahu kan kemana, nggak ada pakai nyapa aku lagi bang BJ. Jadi balik dia lagi sekitar jam 4. Posisi aku di rumah aja itu, nggak ada kemana kan. Jadi aku duduklah sama dia, duduk sama si LK di luar rumah. Aku cerita, tanya sama dia, gimana bang, jadi nggak kita pergi jalan-jalan selanjutnya nih? Dia bilang, dia diam aja, diam. Ngapa lah dia diam? Ini kan bingung aku. Diam. Udahlah, aku pergi cuci motor bang, gue bilang. Pergilah aku cuci motor. Balik aku cuci motor, dia masih duduk di posisi tadi. Duduk. Oh, aku mau nyuci motor juga lah katanya. Aku pulang cuci motor, istrinya sama adik aku pergi beli gorengan, bawa motor aku. Bawa motor. Jadi si LK ini nanya, pakai uang dulu 12 lah. Untuk 12 apa? 12.000 buat cuci motor juga. Uang dibawa sama kakak sama adik bang, uang kecil. Jadi sudah itu aku pergilah mandi ke dalam. Kakak tuh pulang sama adik aku. Pulang, aku dengarlah motor si LK ini pergian. Aku masih di kamar mandi. Selesai aku mandi, aku tanya sama kakak, mana abang nggak? Entah, dia pakai motor tadi, katanya mau cuci motor. Ya udahlah. Hari pun udah jam 6 itu BJ. Hari jam 6 lewat, aku pergi keluar mau beli odol gigi, karena sebelum itu aku mandi nggak ada odol gigi. Pergilah aku keluar, pergi belanja. Selesai aku dari kedai, aku jumpa sama si LK ini di cucian. Saya di cucian,
Bang, jadi pakai uang 12.000. Udah ada dah katanya. Yalah, aku dari beli odol nih, gue bilang. Pulang aku sendiri BJ. Aku nggak tahu dia ngikuti. Dia udah selesai juga nyuci motor. Pergi aku duluan sampai depan rumah. Aku masuk pintu dengan bawa odol tadi ya. Aku belanja beli odol sama sabun itu. Nggak tahu aku dia ngikuti dari belakang. Jauh dari rumah dimatikan motor diletaknya. Nggak tahu dia jalan kaki. Aku pas pula masuk rumah itu kondisi pintu terbuka sedikit. Jadi pas aku masuk ngobrol sama istrinya. Kak, ini kak odol dan sabun. Tadi aku mandi ada odol bilang. Jadi dia tiba-tiba muncul terkejut lihat aku posisi tegak. Aku pakaian terus. Pakai pakaian lengkap aku sama kakak tuh. Tapi aku di video aku dibilang berbuat zina. Berbuat zina ya. Iya, kayak suami istri. Padahal itu tegak di depan pintu ya. Tegak di depan pintu. Ngasih odol tuh ya. Ngasih odol sama sabun. Jadi dia terkejut masuk pintu, panik. Di teras itu dekat depan pintu ada kelapa. Dia ambilnya kelapa itu. Langsung lah dia masuk, dia hantamnya. Kelapa muda atau kelapa tua kelapa yang tua. udah dikupas kulitnya. Yang untuk dimasak di yang udah ada tempurungnya itu. Pukul kepalanya. Kepala siapa? Kepala istrinya. Udah kayak membabi buta dia kan. Ngapa nih bang, bilang. Enggak menjerit kakak tuh. Kakak tuh aduh kenapa. Mungkin dia udah kesal gara 2 hari ini dah seleng apa teguran. Apalagi dari pagi Senin itu pergi kerja dia nggak ada teguran. Jadi itulah. Dia udah membabi buta. Saya kebetulan aku ada di rumah tuh BJ. Itulah. Aku pergi, aku panggil adik aku. Ya kita kan nggak mungkin lagi nih. Suasana udah beda. Orang udah kelahi. Aku mau pergi, si kakak ini minta tolong. Karena di tetangga nggak ada orang, rumah sepi. Tetangga depan pergi ke duri. Hari suasana maghrib. Ya kakak ini minta pertolongan sama aku. Minta tolong antar ke rumah ibunya. Ya disitulah aku bawa dengan adikku. Bawa apa? Bawa kakak itu keluar dari rumahnya. Sama adik aku, dia sama anaknya. Disitu kami pergi. Anaknya umur berapa tahun? 3 tahun. Anak-anak yang lain? Anak yang lain nggak ada di rumah. Mereka sama neneknya. Selama saya di situ nggak ada anak. Nggak pernah saya jumpa anak yang 2 lagi. Anaknya ada 3 itu BJ. Itu? Ya. Setelah itu kamu antar ke mana dia? Setelah itu saya antar ke rumah adik mamanya. Gimana tuh langsung? Jumpa atau tidak? Jumpa. Gimana? Ceritakan. Saya nggak usah sampai situ lagi BJ. Udah minta tolong aja tadi BJ. Kan tapi jumpa sama apa kan? Nggak usah. Dia minta pertolongan tadi. Ya udah itu aja. Penting dia minta tolong selamatkan dari rumah. Nggak jumpa nggak sama siapa di sini LK nih? LK ini tadi. Jumpa nggak pas mau diantar ke rumah adik mama nih? Nggak ada jumpa. Nggak jumpa. Itu ya, cuma itu aja nya. Ya. Jumpa atau tidak? Nggak kan? Nggak jumpa. Iya. Oke. Jadi sekarang ini apa yang mau dilakukan sama kamu setelah kamu nyampaikan cerita ini? Ya gitu. Saya bentar dulu. Ya, isu yang beredar sekarang ini kamu itu melarikan istrinya. Kamu ngaku nggak kamu melarikan istrinya? Saya pengakuan itu tidak bisa juga saya ungkapkan BJ. Di sini saya udah coba koordinasi sama istrinya bahwa pertolongan itu karena ada saya. Apa buktinya? Buktinya udah saya pegang malam itu. Apa itu? Apa? Ada chatting dari si LK masuk ke WhatsApp saya. Apa itu? Di mana tuh? Di mana? Ada di WhatsApp saya sendiri.
Itu saya pegang. Ada dikirim. Ada Rafi kirim ke aku. Ada. Yang mana? Chattingannya. Ini bukan chattingan. Oh, bukan. Voice note. Iya, chattingan pula. Dia chatting voice note ke WA. Voice note ya kan? Ya. Nah, ini mana nih? Ya, ini yang pertama kali dia kirim ke aku. Apa tuh? Nanti kita screenshot aja. Terus ya, kita dengarkan ya dari pertama ya. Baliklah, abang tak jadi masalah. Orang tak tahu doh. Tak abang pukul lagi doh. Sumpah. Cuma awak tiga yang tahu. Le di sini BJ. Le itu panggilan timang. Timang itu apa? Panggilan manja Oh. untuk inisial SI itu. Nah, dia ngirim ke WhatsApp saya. Kenapa ke Siapa? WhatsApp kamu? Ini kan dia ngajak kamu pulang lah. Apa tadi? Ya, karena posisi istrinya kan saya yang bawa dari rumah supaya si istrinya dengar gitu. Saya pagi saya baru lihat WhatsApp ini karena HP saya nggak aktif. Nah, Ini yang kedua nih apa? yang Malam itu kan dia kami kan lagi pengakuan dari istrinya Ya, bahwa kejadian itu. Kita dengarkanlah dulu ya. Ya, Pengakuan istrinya tentang tentang kejadian malam itu, pemukulan. Yang dia bilang cuma kita bertiga yang tahu. berarti ini kita Ya. dengarkan ya. Ya. malam itu kan dia kami kan lagi berdiri di ngobrol semua. Bentar dulu. Ini sama siapa? Sama siapa? Oh, ini Ini bisa diceritakan ya? Sama- Ini voice note atau gimana Iya. nih? Ini nelpon atau gimana? ini nih? rekaman dari telepon. Hmm. Pengungkapan waktu itu saya masih kontak kakak itu juga. Saya hubungi karena teman-teman dekat saya bertanya ke saya. Saya sambung 3. Rupanya teman saya merekam. Di situ saya dapat pegangan. Yaudah kita dengarkan aja ya. Iya. Malam itu kan dia kami kan lagi berdiri di ngobrol semua. Tiba-tiba dia masuk dan terus pakai kelapa gitu kan. Kenapa? Iya, pakai kelapa. Itu dia udah kayak nggak karuan gitu lah. Jadi kita takut dia macam-macam mukul lagi kan. Nah, di situ yang ada kita cuma Rafi. Jadi cuma minta tolong sama Rafi, minta tolong bawa dari rumah Rafi yang melarikan diri. Nah, jadi sini dia berita dia Rafi yang melarikan diri sama anak sih. Jadi apa nih masalah kan dari ini? Apa yang mau dibetulkan yang diangkat dari telepon ini nih, SI ini? Ya, saya sendiri, aku Bung BJ tidak bisa berkomunikasi. Kakak itu mengungkapkan, aku klarifikasi dengan bukti yang ada bahwa itu suara kakak itu kejadian yang malam terjadi. Ini di telepon atau Di telepon. Di telepon ya? Iya. Oke. Jadi gini, oke P ya. Iya. Setelah kita mau isu-isu yang beredar ini, ya kan? Iya. Karena kan apa namanya? Aku matikan dulu lah, enggak, ya kan? Payah nih, banyak nelpon nanti. Jadi gini, setelah kita dengar sama-sama cerita pengakuan Raffi mengenai hal ini, kalaulah disuruh Raffi, ya kan, suruh si LK ini nyuruh Raffi minta berdamai, mau nggak? Mau. Loh, kenapa? Ntar dulu. Kenapa mau? Apa alasannya? Padahal kamu tuh sudah dizolimi, sudah dianiaya, sudah diviralkan, dijelek-jelekkan, seperti yang tersebar di akun Facebook ya ini kan? Iya. Kamu kan dikatanya di video tuh ada juga dibilang kamu itu melarikan istri orang, remaja perampas istri kan gitu. Iya BJ. Kayak gitu. Apa yang membuat kamu itu bisa jadi mau untuk menerima permaafan itu, berdamai kayak gitu?
aku di sini BJ bukan baru kenal. Kita walaupun itu 3 sampai 4 bulan, hari-hari sama aku BJ kemana-mana. Sampai udah kayak sahabat sendiri, udah kayak keluarga dia nganggap. Nah, di situ aku mau berdamai. Aku siap mau jumpa. Ya udah. Ya maksudnya gini, kalau kamu itu yang membuat kamu itu bisa menerima itu maaf itu apa landasannya? Ya karena aku Gimana? Kamu kan Rapi itu sudah dijelekkan, udah Iya. dijatuhkan, udah dilakukan pencemaran. Iya. Kenapa mau minta berdamai? Kalau misalnya ini kan pertanyaan aku aja nih. Kalau Betul. misalnya LK itu minta dah damai aja lah Pi, kita tak usah ribut-ribut lagi. ya aku mau BJ. Kita supaya ya tenang sama tenang. Tidak perlu diperpanjang dengan berita-berita yang dibikin dengan settingan. Ini kayak seperti jebakan nih BJ. Maksudnya jebakan seperti apa? Ya kayak settingan. Alur cerita pelarian tiba-tiba saya dibilang menyihir lah, menyihir istrinya lah. Enggak. Maksudnya gini loh. Rapi kan baru kali ini kita jumpa cerita-cerita ya kan. Ya. Kemarin pun tadi malam kita juga cerita. Iya BJ. Nah, kapan bisa ya kita diskusikan ini, kita ceritakan ini, kita podcastkan ini kan gitu. Ya. Rapi menceritakan dengan hal-hal yang biasa ya kan. Ya. Aku pun heran kenapa tiba di meja seperti ini untuk cerita kok bicara pun kok seperti ada yang dipikir-pikirkan kan. Memang kita mikirkan apa yang kita bicarakan, tapi sesuai dengan pengalaman dan apa yang kita alami kan gitu. Iya. Kan gitu. Iya, Jadi bagaimana seorang Rapi ya Menerima. bisa menerima perdamaian ini secara akal sehat ya kan. Bisa. Kalau menurut aku simpel aja ya. Kalau aku kita ini sebagai muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Untuk apalah kita gontok-gontokan, Iya, ribut-ribut kan gitu. Iya betul tuh BJ. Nah, gak mungkin lah awak yang panjang ngomong ceritanya daripada narasumber ya kan gitu. Iya. Seharusnya narasumber tuh harus menceritakan waktu kejadian, tempat lokasi itu di mana tempatnya, jam berapa ya kan. Ini belum ke penyidik ditanya lagi. Kalau misalnya kita buat laporan, penyidik itu ditanya detail, dia nanya nanti jam berapa, di saat itu di mana, Kronologis. kan gitu. Ceritakan bagaimana. Seperti itulah yang aku tanya tadi. Ini sih sebenarnya bukan menjatuhkan mental seorang Rapi lah. Ya. Bagaimana Rapi itu bisa menjelaskan kepada publik, netizen yang di luar sana. Netizen bisa mendengarnya bagaimana, membaca komentar gimana, ya kan gitu. Dan orang-orang di sekelilingnya Rapi pun bisa mengerti, ya kan. Walaupun Rapi pun tidak seperti itu, bagaimana bisa membantah hal ini terjadi. Aku di sini posisi aku bukannya membela Rapi dan bukannya membela LK ini. Yang penting bagaimana hal ini tersampaikan. Iya. Kan gitu. Iya BJ. Bagaimana seorang Rapi itu bisa mengambil langkah-langkah yang baik. Ya kan? Jadi setelah video ini tersampaikan, Iya. apa yang Rapi sampaikan? Apa yang mau Rapi lakukan? Langkah-langkah apa sih yang mau Rapi lakukan setelah video ini dipublish? Ya, yang pertama aku udah coba negosiasi sama CLK, cuma tidak ada tanggapan. Ya, aku coba ke jalur hukum juga udah untuk ke jalur hukum udah aku tempuh. Seperti apa tempuhnya? Buat laporan. Iya, Apa laporannya? tak usah dulu, tak usah itu. Laporannya udah? Belum. Jangan. Belum kan? Jangan. Aku udah coba negosiasi Ji, sama CLK untuk pertemuan kita 3 kepala. Nah, dan yang kedua, aku udah coba dengan cara ya kalau tidak bisa ada penyelesaian ya kita bawa ke meja hukum aja.
buat laporan. buat Kan gitu. laporan, iya. Nah, jadi intinya seperti ini. Berarti Rapi belum buat laporan kan? Belum. Nah, kalau kita bisa selesaikan hal ini dengan kekeluargaan kayak gitu. Kekeluargaan, iya. Ya, minimal Iya. perdamaian, Di situ permintaan jalan maaf. damainya. Ya, permintaan maaf kan gitu. Iya, Biji. Kalau misalnya masih berkeras juga, Iya. ya kan, lebih baik tadi apa? Kita tempuh aja di jalur hukum. Ya, jalur hukum itu seperti apa? Ya saya melapor atau apa dia mau gitu. Mau gimana? Ya. Mau gimana? Gimana apa? Ya, iyanya tuh apa? Ya apa aja sekarang? Salah. Ya apa yang enggak ini kita langsung rekam ini. Iya. Ini video kita nih enggak ada kita potong-potong. Ceritakan aja apa yang mau seperti tadi malam yang Rapi ceritakan itu, ceritakan aja. Itu loh Mas Agung. Jangan terbata-bata lah. Enggak, ini hal yang paling apa? Kalau misalnya ini menarik, Iya. Rapi pun bisa mencapai kebenaran. Karena aku kan cuma melakukan ini tugas aku ya. Kalau misalnya kita duduk di podcast, iya ceritakan. Iya. Ya, ceritakan. Ya udah aku coba tempuh jalur hukum. Kalau tidak ada penyelesaian ya disitulah lagi kita ketemu. Itu aja yang ku mau, Biji. Itu aja. Iya. Gak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Cuma 2 itu aja. Aku udah coba negosiasi. Kalau tidak ada jalannya, ya di meja hukum aja kita ketemu. Di video-video ini ada nih. Dia buat video, ya kan? Seperti ini. Ya kita dengarkan aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya betul-betul memohon minta bantu pada siapapun dimanapun buat kita semua kerana saya lagi ada masalah. Tadi malam isteri saya dilari dengan seseorang yang awalnya dia adalah fan saya, kenalan, kemudian dia gila-gila nak kerupat. Kemudian tak macam mana jana dah lama kenal kami sekian bulan. Saya menyumpai ketidakwajaran sehingga dia di rumah saya menangkap basah mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak wajar untuk saya tengok. Di saat itu saya shock, saya tidak bisa buat apa-apa dan kemudian mereka lari dengan kencangnya, saya pun tidak bisa ngejar. Alhamdulillah perkara ini sudah saya adukan ke Kapolsek, kemudian saya sudah minta bantu teman-teman di Bengkalis, dimanapun teman-teman semua berada, baikkah di Pangkalan Jambi, yang mana beliau ini adalah adu salah satu filem saya. Lumayan banyak, dia saya bawa terus kerana dia modusnya sangat baik. Dia sangat baik dengan saya, rupa baik-baik, ada maksud. Kemudian Tapi isteri saya buku juga. kita habiskan lah nih. Durasinya pun ada sampai 5 menit nih. Iya, Biji. Tapi kan dia ceritakannya nih. Dia katanya udah buat laporan juga. Nggak ada itu, Biji. Dia untuk Apa buktinya mau kalau misalnya saya udah coba ngontek kakak itu juga waktu sebelum mereka baikan. Kakak ini udah bertanya juga ke dia sebelum mau baikan, apa benar di video itu udah dilaporkan? Tidak ada, itu cuma untuk nakut-nakutkan aja supaya bisa kakak itu balik gitu. Nah, sebenarnya kakak itu udah balik. Besoknya kakak tuh langsung pulang ke Rupat. Jadi bisa ceritakan nggak LK ini sehari-harinya ngapa? Sehari-harinya seorang PNS. Cuma sekarang dia aktif di channel YouTube-nya aja. Hari-hari bikin konten. Seperti itu aja, BJ. Kegiatan hari-harinya. Ya kalau dia lagi pusing di Rupat, main dia ke Bengkalis. Berat ya? Berat lah. Berat ya? Lain dengan cerita tadi malam. Tadi malam ceritanya begini, tapi udah di sini. Apa yang dimasalahkan dalam diri kamu itu, Pak? Dimasalahkan. Apa yang kamu pikirkan dalam hati itu? Yang terpikirkan di benak kamu itu apa? Ya karena kita udah ada teman juga terdekat
nyampaikan, ya udah kita sama-sama tenang. Aku udah nggak mau juga berlarut, udah sama-sama tenang, ya aku udah tenang sebenarnya. Karena dia terus muncul, terus bikin nama-nama aku juga, berarti kan belum selesai. Aku tidak pernah lagi selesai kakak itu muncul di Facebooknya, ya aku nggak pernah lagi mau SMS. Kan dia bilang di telepon jangan ada SMS aku atau telepon lagi, nggak ada. Jadi maksud aku gini, yang membuat kamu kepikiran itu gimana? Ya, Yang membuat kamu kepikiran tuh untuk yang aku lawan ini sebenarnya orangnya tipikal kayak psikopat gitu ya. maksudnya gimana tuh? Ya kalau selama ini aku lihat hari-hari di rumah Bengkalis, dia kalau pagi hari kambuh gitu. Kamu gimana? Penyakitnya kadang mukul badan lah begini kan. Kadang dia teriak. Di Tidak rumah gimana? aku Tidak gimana? teriak kuat sampai dengar ke tetangga. Terus kadang dia mukul badannya sendiri. Kalau kita nggak ajak ngobrol, kalau diam dia kambuh sendiri. Kamu gimana coba? Coba ceritakan Nah, aja. Ceritakanlah, ceritakan. Kamu kayak cuman ya, kayak orang ayan ya kayak gitu. Itu mukul-mukul badan. Tentu nyepak-nyepak sendiri kakinya. Nyepak-nyepak tuh apa? Nendang. Lepaskan aja lah. Nggak usah dipikirkan yang menjadi berat kepala tuh, lepaskan aja lah. Ya, nendang. Ini baru duduk di meja aku, belum di meja polisi. Betul. Dari tadi betul, tapi tak betul juga ya. Cobalah kita lepaskan aja, Aku mau minta tolong sama dirimu, P. Kita udah berapa kali ulang buat video ini kalau begini cerita ya. Aku mikir ceritakan aja lah. Ya kan? Iya BJ. Iya BJ. Aku pengen dia action langsung. Ya itulah yang aku lihat selama ini BJ. Orang beranggapan selama ini aku lihat ya kayak psikopat ya. Suka meludah-ludah di rumah. Nah, terus suka teriak-teriak. Mukul-mukul badan kalau pagi-pagi hari bangun. Mukul lehernya. Aku pikir itu nggak usah diceritakan lah. Itu aku pikir itu sisi di luar dia lah, ya kan, di luar kontrol dia. Tapi gimana pun juga ceritanya ini penting sih disampaikan, ya kan, karena hal ini mungkin mengenai kejiwaannya kan gitu. Iya, dia ada kayak bukannya awak pun mau apa ya kan, cuma kita tak usah menceritakan itu. Tapi yang lebih penting daripada itu aspek-aspek yang terjadi pada diri seorang Rapi ini kan mengalami tekanan kejiwaan tentunya kan gitu. Iya. Pencemaran nama baik. Pasti teman-teman yang kenal dengan Rapi yang berteman juga dengan LK ini bertanya-tanya, Iya, Pi, kenapa bisa begini kan begitu. Iya betul tuh. Nah, makanya Rapi bisa menghubungi aku di Instagram kemarin untuk bisa menceritakan hal ini. Bagaimana Rapi bisa menjelaskan baik-baik, ya kan? Nah, jangan terbata-bata, jangan putus-putus ceritanya, begini. Ya setidaknya apa yang kamu alami itulah yang diceritakan. Dan aku tak akan percaya dengan cerita dirimu, ya kan gitu. Betul tuh BJ. Ini cuma menyampaikan, kita hanya bisa menyampaikan dengan video ini. Kalau itu misalnya betul-betul terjadi pada dirimu, ya udah itu dia. Nanti kalau misalnya LK-nya bisa duduk di meja aku, ya dia ceritakan versi dia, kan gitu. Betul tuh BJ. Tapi kalau misalnya Rapi mau menyampaikan hal ini suatu kebenaran, ya sampaikan. Kan gitu. Iya. Aku batuk bukan corona ya, batuk karena cuacanya beberapa hari ini kan gak bagus. Iya, cuaca hujan-hujan terus BJ. Sampai aku mau nelpon orang rumah sih. Ya kan? Tapi gini, sebelum aku mau nanya yang terakhir nih. Iya BJ. Ya. Di depan kita nih ada OKV es kopi jelly, ya kan? Iya BJ. Dan ini ada sel-sel.
Wah, Sel-sel dari OKV juga. OKV di Kranasda. Kalau yang ini OKV yang di Jalan Pemuda Darat. Nah, ini OKV-nya Chesity Cream. Nah, kayak gitu. iya. Cobalah dicek dulu, ya kan? Boleh dicoba nih, Coba BJ. testilah dulu, ya kan? Karena video ini disponsori langsung oleh Cisti OKV Dekranasda, ya kan? Cobalah tes dulu. Sel-sel ya. Sel. Saya coba dulu ya, BJ. Coba tunjukkan ke kamera, ya. Itu dia, ya kan? Ini. Oke. Beda gel ini, BJ. Ini apa nih? Ini apa nih? Ini Sel-sel apa? Sel-sel Taro. Iya. Aku nggak tahu juga nih sel-sel apa ya. Tapi yang ini, kalau aku yang surya ini es kopi jelly ini. Ini kan gitu. Kalau usah pakai gelas lah, ya kan? Ya kan ini? Iya. Biasa aja langsung, ya kan? Dikacau. ada gelnya nih, Jel. Ada gel itu ya? Iya. Ini ada gel nggak? Ada gel juga. Ada jeli. Ini dihapus. Saking nikmatnya ya. Ya, ini pun ada jelly juga. Oke lah. Boleh. Kameramen kasih. Nah, coba. Oke, boleh dapat satu juga nih. Ah. Thank you. Itu ada di OKV apa? Di Kranasda. Oh, dikira saya. Depan Bukit Gelanggang. Sebelah Ramayana. agak Ramayana situ. Enak juga nih. Tapi gini lah, Pil. Menurut aku B, Iya, BJ. cerita yang disampaikan dari pertama tadi itu, Iya, BJ. mungkin kawan-kawan pun juga masih nggak nyambung, kayak gitu. Iya. Karena mungkin Rapi kecapean, Iya. ya kan? Beberapa hari ini di luar kota, Iya, saya baru sampai juga. dari apa ya kan? Iya, Jadi di luar kota. ketemu pun hari ini, dan Mendadak. tadi malam pun begadang. Iya. Kita begadang kan, cerita. Awalnya aku nggak ngerti nih masalahnya gimana. Terakhir aku sendiri yang ngerti. Ya kan? Oh gini rupanya. Yang viral sama ini ya, BJ ya? Yang rupanya viral ini. Tapi di hidupnya nggak viral kok. Biasa aja, BJ. Biasa aja. Mungkin yang kawan-kawan yang lain mungkin tahu, nggak ngerti lah kan. Kalau aku selama ini yang aku urus cuma apa aja nya resepsi pernikahan, wedding organizernya. Kalau masalahnya enggak ada yang cerita tentang Raffi yang diviralkan sama LK ini, nggak tahu aku. Inilah baru tahu aku di malam ini. Oh ternyata ini dia masalahnya. Soalnya beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, ada video disebarkan. Iya. LK ini istrinya ini SI ini Iya. nangis. Nah di video tuh, ya kan, katanya yang nyebarkan video ini istrinya dilarikan sama orang, kan gitu. Oh ya adalah, mudah-mudahan baiklah lagi hubungan ini. Iya, Rupanya settingan kan? Settingan. Nah, itulah yang Udah sebulan berlalu baru muncul. Nah itulah baru aku tahu nih. Iya. Rapi cerita. Jadi seolah-olah aku sendiri narasumbernya yang paling banyak cerita nih. Betul. Macam mana ya nih? Betul. Kita bukan cari betul tidak betulnya. Iya, Abang tiba-tiba Bang nyebut narasumber sendiri itu ketawa tapi. Kayak awak ya jadi yang apa ya kan narasumbernya. Abang hanya Abang jawab. Tapi pun bingung. Begitu tahu. Ya setidaknya yang hal-hal ini yang aku sampaikan ini Rapi sampaikan. Kayak gitu. Bukan aku yang ngomong panjang. Aku tuh cuma nanya aja. Ada pertanyaan tapi dengar. Kayak gitu. Iya. Oke lah, kata-kata terakhir lah untuk sebelum video ini ditutup. Kata-kata terakhir dari aku, BJ. Ya sekarang ini kan sama-sama tenang. Jadi jangan diperpanjang dengan kabar-kabar miring. Di sana senang, aku tenang. Udah. Jadi gitu aja? Iya. Senang-senang. Aku tenang di sini. Oke. Matikan kamera.